Bab 771. Aku tahu dia juga mencintaimu. Lalu mengapa dia pergi dengan cara yang begitu muskil? Su Mier berbicara dengan dingin. Ini tidak lebih dari ketidakmampuanmu untuk membuatnya merasa aman. Anda belum cukup kuat. Shrek Academy mungkin kuat tetapi akademi itu netral. Pasti ada beberapa musuh kuat yang harus dia hadapi. Namun dia menolak untuk memberatkanmu. Itu sebabnya dia pergi. Apakah saya benar? Tang Wulin tertegun sejenak. Tebakan liar Su Mier mengenai sasarannya saat ini. Karena ini alasannya. Maka itu masalahmu. Masalah siapakah yang membuat Anda tidak cukup kuat? Anda ingin mencarinya. Tetapi Anda harus terlebih dahulu menjadi lebih kuat. Jika tidak, bahkan jika Anda berhasil menemukannya, dia masih akan meninggalkan Anda lagi ketika dia tidak punya pilihan lain. Anda menderita karena kelemahan Anda. Ketika Anda cukup kuat, siapa lagi di dunia yang mampu merebut kekasih Anda? Suara Su Mier terdengar keras dan mengejek. Tapi rasanya seperti godam yang memukul jantungnya dengan ganas. Iya nih. Kenapa dia pergi? Justru karena aku tidak cukup kuat. Namun, Naer. Su Mier berbicara dengan jijik. Naer. Dia akan baik-baik saja bahkan jika kamu tidak. Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Master Armor pertempuran dua kata? Bagaimana dengan kamu? Anda hanya berdering 4. Apa gunanya mengkhawatirkan hal ini? Lihatlah dirimu. Kau tidak berguna untuk apapun kecuali ketampananmu. Anda seperti ujung tombak timah yang bersinar seperti perak, mengesankan tetapi tidak berguna. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa ada begitu banyak wanita menyukai Anda. Hei! Kamu tidak diizinkan memanggilnya seperti itu. Dai Yuner sangat marah dengan Su Mier. Su Mier berbicara dengan sungguh-sungguh. Gadis kecil bodoh. Saat Anda mencari pria, cari pria yang mampu melindungi Anda. Aku bahkan tidak akan membawanya jika dia diberikan kepadaku secara gratis. Sampai jumpa. Dia memukul Long Yue yang ada di sisinya saat dia mengatakan itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Long Yue tidak punya banyak simpati untuk Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan perasaan kegembiraan yang intens saat dia mendengarkan Su Mier memarahi Tang Wulin dengan marah. Setelah kencan Tang Wulin dan Gu Yue berakhir kemarin, Long Yue akhirnya memilih Su Mier. Dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri karena dia baru saja bertemu dengan Su Mier baru-baru ini. Namun, dia merasa telah membuat pilihan yang tepat semakin dia memikirkannya. Su Mier jujur dan jujur. Dia menganjurkan kekuatan dan kekuatan individu seseorang. Apakah dia tidak memiliki kekuatan yang paling? Dia menganggap Su Mier sebagai seorang gadis yang terlihat pemarah tetapi sebenarnya sangat cantik di dalam dirinya. Mier, tunggu aku. Long Yue mengejarnya dengan langkah cepat. Mier, apakah Anda kenal dengan Tang Wulin di masa lalu? Tanya Long Yue. Su Mier meliriknya. Aku tidak. Mengapa saya berkenalan dengan seorang pengecut seperti dia? Wanita saat ini semuanya adalah pemuja wajah. Tetapi apa gunanya memiliki wajah yang tampan? Saya orang yang pragmatis. Meskipun kamu terlihat jelek, kamu pria yang tangguh. Ekspresi Long Yue menegang seketika. Apakah kamu memuji saya? Su Mier memelototinya. Tentu saja. Apa yang kamu pikirkan? Long Yue tersenyum paksa. Kamu mungkin tahu ceritaku, kan? Kisah tentang bagaimana Shrek Seven Monsters mengalahkan kita di kompetisi elit muda high ranking Soul Bintang Luo Empire. Su Mier mengangguk. Iya nih. Saya pikir itu berlebihan pada awalnya. Tapi setelah bertempur melawanmu kemarin, saya pikir Gu Yue dan yang lainnya cukup mampu. Long Yue berbicara. Gu Yue bukan pemimpin tim saat itu. Su Mier tertegun sejenak. Oh, saya tidak begitu tertarik dengan masalah ini. Jika bukan Gu Yue, lalu siapa itu? Dia tidak tahu mengenai hal ini karena sebagai murid pelataran dalam, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam budidaya pintu tertutup dan mempelajari perangkat jiwanya. Itu tadi orang yang kamu panggil pengecut. Saya adalah seorang Master Armor perang 6 kata. 6 kata saat itu. Baik dia dan Gu Yue bahkan tidak satu kata Battle Armor Masters meskipun mereka berdua berdering 4. Mereka bergabung dan mengalahkan saya. Meskipun saya tidak mau mengakuinya. Saya harus mengatakan bahwa Tang Wulin bukan pengecut. Dia agak kuat.
Saya merasa terancam olehnya meskipun menjadi 7 cincin sendiri. Hah. Dai Yuner memberitahu Tang Wulin dengan penuh semangat. Jangan dengarkan dia. Dia tidak tahu seberapa kuat dirimu. Tang Wulin memberikan senyum yang dipaksakan sambil menggelengkan kepalanya. Dia benar. Kau tahu. Dalam analisis terakhir, saya tidak cukup kuat. Itu sebabnya saya tidak mampu melindungi mereka. Dengan demikian, keduanya meninggalkan saya. Bukankah aku gagal? Dai Yuner meraih lengannya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Anda masih memiliki saya di sisi Anda bahkan jika keduanya hilang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya akan selalu tinggal dan menemani Anda selama Anda mau. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Yuner, kau gadis yang baik. Namun, saya sudah menjelaskan pada festival tanggal Danau Dewa Laut sebelumnya. Tidak ada ruang untuk orang kedua di hati saya. Setidaknya tidak sekarang. Namun, jangan khawatir. Saya tidak akan tenggelam dalam depresi karena kejadian ini. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Mereka pergi. Jadi saya akan mencari mereka. Senior Mier benar. Mereka cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri dalam keadaan normal. Saya perlu meningkatkan diri karena saya lemah. Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Saya pasti akan mencari mereka ketika saya cukup kuat. Tang Wulin selalu menjadi orang yang ulet. Terutama ketika dia menghadapi situasi yang sulit. Dia menderita pukulan besar kali ini. Dia baru saja kembali ketika dua orang yang paling penting baginya pergi. Namun, kata-kata Sumier membangunkannya. Meskipun menderita dari rasa sakit yang luar biasa di dalam hatinya, dia membawa dirinya untuk melakukan prioritas nomor satu yaitu meningkatkan kekuatannya. Pada titik ini, Tang Wulin berdiri. Yuner, aku menuju ke pelataran dalam sekarang. Saya akan menenangkan diri. Kamu akan selalu menjadi temanku. Namun, kita tidak pernah bisa menjadi kekasih. Maafkan saya. Tang Wulin berlari ke arah pengadilan dalam setelah mengatakan ini. Dia tidak ingin melukainya. Tetapi dia harus menyampaikan pesan itu kepada Dai Yuner. Kalau tidak, dia hanya akan menyebabkan kesalahpahaman lebih lanjut di kemudian hari. Dai Yuner berdiri di sana dengan linglung saat dia menyaksikannya pergi. Ada perasaan campur aduk di hatinya. Tempat Tang Wulin di asrama sudah ditentukan tetapi asrama itu tidak ada di Pulau Laut Dewa. Kepergian Nair telah membuat marah Atlas Douluo Yunming. Meskipun dia tidak menghukum Tang Wulin, dia juga tidak akan memperlakukannya dengan baik. Gedung akademis pelataran dalam sangat besar sementara ruang asrama di belakangnya luas. Jumlah murid pelataran dalam lebih sedikit dibandingkan dengan pelataran luar. Oleh karena itu, selalu ada cukup tempat di asrama bahkan dengan setiap orang ditugaskan ke kamar masing-masing. Tang Wulin kembali ke kamarnya dan melepas pakaiannya dengan sekejap sebelum memasuki kamar mandi. Sudah beberapa hari sejak dia terakhir mandi. Dia ingin membersihkan tubuhnya dan beristirahat sebelum mulai memfokuskan energinya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia akan bekerja keras untuk mengangkat dirinya karena dia tidak dapat menemukan mereka untuk saat ini. Sambil menunggu mereka kembali, dia akan berlatih untuk menjadi lebih kuat. Tang Wulin percaya bahwa Nair dan Gu Yue pasti akan kembali. Mungkin, dia akan mencari mereka ketika dia menjadi lebih kuat. Saat ini, tidak ada artinya baginya untuk pergi mencari secara membabi buta. Sumier benar tentang bagaimana dia menjadi penyebabnya karena dia tidak cukup kuat. Dia menghidupkan kembali tujuan di dalam hatinya sekali lagi. Kekuatannya saat ini hampir tidak cukup kuat. Dia membutuhkan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Dia menyalakan keran di kamar mandi. Sama seperti Tang Wulin sedang bersiap untuk mencuci dirinya sendiri. Dia heran menemukan kalung di lehernya. Dia telah berada dalam kondisi yang menyakitkan dan mencela diri sendiri selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan tidak menyadari kalung itu sampai sekarang. Kalung itu adalah rantai perak halus dan ada liontin yang tergantung padanya. Liontin berbentuk oval itu seukuran telur merpati. Itu terbuat dari perak dan mempesona dengan lurik halus di permukaannya. Ini jelas skala naga perak. Dari pengetahuannya tentang aura klan naga di lembah naga, dia menyadari skala naga berasal dari garis keturunannya sendiri. Apakah Gu Yue meninggalkan ini untukku? Tang Wulin dengan hati-hati melepas liontin itu. Pandangannya tampak sangat berbeda.
Dia merasa seolah-olah Gu Yue berdiri di depannya saat dia menyentuh liontin itu untuk alasan yang tidak diketahui. Dia meletakkannya dekat matanya untuk melihat lebih baik dan menemukan bahwa liontin itu tidak benar-benar rata. Itu sedikit menonjol di satu sisi sementara sisi sebaliknya cekung. Tampaknya mirip dengan perisai kecil. Ada total 4 lapisan lekukan pada skala dengan masing-masing lapisan tumpang tindih lainnya sehingga tampak multidimensi. Semua lekukan melengkung ke atas. Hanya dengan secercah cahaya samar yang menyinari skala, itu akan memantulkan cahaya yang muncul holografik. Tang Hulin memutar timbangan secara tidak sadar dan menyinari cahaya yang dipantulkan ke dinding. Itu terbentuk menjadi bentuk naga kecil dan sangat aneh. Gu Yue mencintaiku. Dia pergi karena dia tidak punya pilihan lain. Kesedihan di mata Tang Hulin berangsur-angsur pudar dan digantikan dengan tampilan yang ditentukan. Salah satu yang paling khawatir ketika cinta seseorang untuk yang lain tidak dibalas dalam suatu hubungan. Namun, ketika Tang Hulin melihat liontin itu, ia tahu ini bukan masalahnya. Bab 772. Kepergian Gu Yue dipaksa oleh keadaan. Jika tidak, dia tidak akan begitu kesakitan. Senior Sumier benar. Ketidakmampuan saya untuk mempertahankannya adalah karena saya tidak cukup kuat. Dia secara naluriah mengepalkan sisik perak di telapak tangannya dan merasakan ujungnya yang tajam. Tang Hulin mengambil napas dalam-dalam. Dia pertama-tama akan menetapkan pikirannya untuk menjadi lebih kuat. Gu Yue, tunggu aku. Saya pasti akan menemani Anda saat kami melewati kesulitan apapun yang ada di hadapan kami. Tunggu aku menjadi kuat. Pada titik ini, Tang Hulin mengambil komunikator jiwanya dan memutar nomor. Singlan, apakah kamu keberatan datang ke tempatku? Pada saat yang sama, tolong beritahu semua orang bahwa tidak perlu mencarinya lagi. Kami telah mencari dimanapun kami bisa selama beberapa hari terakhir. Kami tidak akan pernah menemukannya jika dia sengaja menghindari kami. Dia menatap ke kejauhan di mana kabut putih itu luas dan kabur. Gu Yue berdiri diam di sana. Dia berada di platform yang ditangguhkan di ketinggian tinggi. Di belakangnya adalah pagoda roh yang menjulang di atas segalanya. Ini adalah titik tertinggi markas spirit pagoda. Itu dikenal sebagai platform Kludrise. Dia sudah berdiri di sini untuk waktu yang sangat lama. Tangan kanannya diletakkan di depan dadanya bersamaan dengan sesuatu di telapak tangannya. Meskipun sangat menyakitkan, mengapa aku suka rasa sakit ini? Apakah ini cinta? Dia sudah mendapatkan kembali penampilan awalnya dengan rambut hitam dan mata hitam. Dia mengenakan gaun putih panjang. Orang bisa tahu dari lekukan emas di sepanjang jahitan gaunnya dan lencana di dadanya bahwa dia telah dipromosikan ke peringkat yang sangat tinggi dalam spirit pagoda. Dia perlahan membuka telapak tangannya. Sepotong emas berkilau dari skala berbentuk berlian ada di tengah telapak tangannya. Itu dijalin dengan rantai emas halus. Pola pada skala itu mencolok dengan 4 lapisan yang tumpang tindih. Salah satu sisi skala adalah cekung sehingga tampak seperti perisai kecil. Dia menggantungkannya di lehernya dengan hati-hati. Lalu mendorongnya di kerahnya ke tempat yang paling dekat dengan tubuhnya. Arah yang dia lihat adalah lokasi Akademi Shrek. Mengapa? Tidak tahan untuk berpisah dengan itu. Sebuah suara lembut bergema di belakang punggungnya. Gu Yue berbalik dengan cepat. Tanpa melihat orang itu, dia memberi hormat dengan hormat. Guru. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu berjalan perlahan ke sisinya. Shrek benar-benar tempat yang menarik. Karena Anda sudah memilih untuk pergi. Jangan menyesalinya. Kamu merasa sulit berpisah dengan akademi. Atau itu seseorang. Tubuh Gu Yue bergidik. Kamu tahu. Heavenly Phoenix Douluo tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Itu adalah festival tanggal Danau Dewa Laut. Saya pernah. Pada titik ini, dia berhenti. Ada kekecewaan tercermin di wajahnya yang menawan. Aku tidak mengerti mengapa memilih untuk pergi. Dia harus menjadi luar biasa untuk digemari oleh Anda. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia benar-benar bakat luar biasa. Anda harus mencoba membujuknya untuk bergabung dengan kami. Gu Yue tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin mempersulit dia. Dia sudah bersama Tang Sekte. Jika saya tidak pergi, saya pikir kemungkinan saya bergabung dengan Tang Sek karena dia akan lebih besar daripada kemungkinan dia bergabung dengan kami.
Anda tahu ambisi saya. Saya tidak akan terjebak oleh cinta. Ada rasa persetujuan di mata Heavenly Phoenix Douluo. Tetapi juga kesedihan pada saat yang sama. Nak, kamu memikul beban yang terlalu berat bahkan untukmu. Meskipun saya bersyukur untuk menyaksikan semua ini. Tetapi Anda mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua dalam hal cinta. Selain itu, jalan Anda telah diaspal sesuai dengan rencana kami. Ketika Anda berdiri di puncak benua suatu hari, mungkin Anda akan menyadari bahwa ada jarak antara Anda dan dia. Pada saat itu, tidak mungkin bagi Anda berdua untuk bersama lagi. Anda masih muda. Guru tidak akan menyalahkan Anda jika Anda memilih untuk menghabiskan waktu bersamanya sekarang. Gu Yue tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak masalah, Guru. Hati saya tidak ditentukan seperti yang Anda bayangkan. Saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk mengambil keputusan jika saya ingin melanjutkan hubungan kami. Leng Yaozu menghela nafas. Baik, kemudian, tolong lakukan rencana kami. Ada 4 lawan yang akan Anda hadapi. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius pagoda roh. Kalahkan mereka dan Anda akan menjadi penerus nomor 1 di baris untuk Master Pagoda Spirit Pagoda di masa depan. Setiap kali Anda kalah, Anda akan kehilangan posisi di garis suksesi. Pada minggu-minggu berikutnya, guru akan memberi Anda lebih banyak tekanan untuk meningkatkan potensi Anda. Namun, saya percaya Anda adalah yang terbaik. Lagi pula, dalam sejarah Pagoda Roh, Anda adalah satu-satunya orang yang kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak jurang jiwa sebelum Anda bahkan berusia 20 tahun. Setelah Anda mencapai terobosan Anda, dunia Anda akan menjadi tak terbatas seperti laut dan surga. Anda akan menjadi judul Douluo sebelum Anda berusia 30 tahun pasti. Terima kasih. Tang Wulin menatap potongan-potongan baju perang yang berkilauan dengan cahaya keemasan di meja konsol di depannya saat dia menyatakan penghargaannya yang tulus kepada Ye Xinglan. Teman-temannya semua ada di sisinya saat ini. Tidak hanya Tang Wulin tetapi kawan-kawan lainnya telah didedikasikan untuk mencari Gu Yue dalam beberapa hari terakhir. Xie meraih bahu Tang Wulin. Kakak, jangan sedih. Pasti ada sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan Gu Yue. Dia pasti akan kembali. Aku tahu dia pasti akan kembali. Jadi, aku akan membuat diriku lebih kuat. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berjalan di sisinya jika saya jauh di belakang? Mulut Tang Wulin tersenyum tipis. Setidaknya di mata rekan-rekannya, dia tampil sama seperti sebelumnya. Yuanen Yehui merasa lega. Kamu selalu begitu kuat dan berani saat pertempuran berlangsung. Disinilah Anda lebih baik dari saya. Ye Xinglan berbicara. Saya pikir Anda harus mengkondisikan diri Anda terlebih dahulu sebelum melakukan fusi. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya tidak rapuh. Jika bahkan perpaduan satu kata Battle Armor itu sulit bagiku, lalu bagaimana aku masih layak menjadi kaptenmu? Item yang ditempatkan di meja konsol adalah seluruh set Battle Armor satu kata. Ini semua dipalsukan oleh Ye Xinglan secara pribadi selama bertahun-tahun. Semua armor perangnya sudah disiapkan dan hanya kekurangan dalam proses fusi. Ketika armor pertempuran itu menyatu, dia akhirnya bisa menjadi seorang master armor pertempuran satu kata. Ini dulunya adalah tujuan yang sangat dia hargai. Namun, hanya ada senyum tipis di wajahnya dan tidak semangat saat ini. Tang Wulin pertama kali mengambil cuirasnya saat berbicara. Cuiras adalah bagian terbesar dari baju besi pertempuran dan merupakan baju tempur inti. Cuiras itu kompak ditutupi dengan piring persegi panjang di masing-masing kedua sisinya. Itu adalah desain One Piece. Dan terasa sangat berat di tangannya. Tang Wulin mengumumkan, silakan mundur beberapa langkah. Sekelompok orang buru-buru mundur sehingga dia bisa memiliki ruang. Pada saat berikutnya, mereka bisa melihat mata Tang Wulin cerah ketika sinar keemasan intens keluar dari matanya. Fluktuasi esensi darah yang kuat berkobar dalam sepersekian detik dengan cara yang solid. Xie bereaksi paling kuat terhadap apa yang terjadi. Dia mendengus teredam sambil mengambil langkah mundur tanpa sadar. Wajahnya menjadi pucat saat dia jatuh ke tanah. Armor perang di dalam tubuhnya dilepaskan dan menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Baru pada saat itulah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Tetapi dia tidak bisa menahan napas karena terkejut.
Bukan hanya dia, tetapi orang-orang lainnya juga bereaksi berbeda. Mereka hanya bisa merasakan semburan kekuatan yang tak tertandingi yang kuat muncul dari tubuh Tang Wulin secara tiba-tiba. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa dari atasan pada yang lebih rendah. Sensasi itu menjadi lebih intens ketika kabut emas tebal keluar dari tubuhnya. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan berada dalam kondisi terbaik di antara mereka. Mereka hanya mundur satu langkah sementara yang lain mengayuh mundur setidaknya 2 langkah. Ekspresi wajah semua orang sangat terkejut. Lagi pula, semua orang di tempat kejadian memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari Tang Wulin. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Soul King 5 cincin dan satu-satunya Battle Armor Masters. Terlepas dari perbedaan antara kekuatan mereka, aura keturunan Tang Wulin mampu membuat mereka merasakan kehadiran yang kuat dan tak tertahankan banyak kejutan mereka. Bab 773. Sudah 3 tahun. Dan sepertinya kekuatan jiwanya tidak meningkat sama sekali. Tapi lalu mengapa cara tubuhnya yang mengesankan jauh lebih tebal dari sebelumnya? Jika mereka mengetahui bahwa Tang Wulin telah bermeditasi di dalam klan naga di lembah naga selama ini, dan bahwa dia menggunakan roh naga, yang secara alami terbentuk setiap kali dia kelelahan mengubur naga, untuk mengisi kembali dirinya, mereka tidak akan lagi begitu terkejut. Memang benar bahwa kekuatan jiwa Tang Wulin tidak meningkat banyak. Di sisi lain, kekuatan garis keturunannya dipupuk dengan cara yang tidak pernah dia alami selama 3 tahun terakhir. Kekuatan naga murni asli terus memperkuat tubuhnya hingga ke titik di mana dia bahkan tidak menyadari apa yang bisa dicapai oleh kekuatan garis keturunannya. Memang, tidak ada keraguan bahwa bahkan Long Yue, yang memiliki jiwa bela diri Gunung Naga Raja, sepenuhnya ditekan oleh auranya. Garis keturunannya dinaikkan ke tingkat seperti itu bahkan sebelum dia bisa mulai untuk benar-benar mengungkapkan aura Raja Naga Emas. 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kaki Tang Wulin berturut-turut dan berputar di sekitar tubuhnya. Kabut emas yang menyembur darinya perlahan meresap ke dalam cuirasnya. Cemarannya segera mulai memancarkan cahaya menyilaukan. Kilap keemasannya yang samar berubah dengan cepat menjadi cemerlang. Mata Tang Wulin bersinar lebih terang dan lebih terang sampai kabut tebal menggulung tubuhnya. Dengan diameter 3 meter, semua potongan baju perang emas di meja konsol mulai bergetar sedikit. Potongan-potongan itu kemudian mulai melayang di udara satu persatu saat mereka mengelilingi Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat kepalanya ketika sisik emas perlahan-lahan muncul dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Diikuti oleh Rere Braces dan Paul Drone aslinya. Menyerap. Tang Wulin berteriak keras. Semua armor sepertinya dikonsumsi oleh kabut emas itu dan berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang menyatu ke dalam tubuhnya dalam hitungan detik. Hanya dalam beberapa napas, baju zirah pertempuran telah bergabung dengan tubuhnya. Armor perang satu kata benar-benar diserap. Armor perang emas ringan menutupi seluruh tubuhnya. Polanya tidak berlebihan, tapi ada desain naga yang samar dengan bilah tajam yang menonjol dari lengan dan bahunya. Pola skala samar muncul di permukaan baju perang ketika esensi darah Tang Wulin melonjak. Helm menutupi seluruh kepalanya. Ada tonjolan seperti tanduk naga di kedua sisi helm dengan garis puncak memanjang sedikit di tengah helm. Topeng emas melindungi wajah Tang Wulin, hanya memperlihatkan matanya yang bercahaya emas. Fitur yang paling menonjol dari baju perang adalah sepasang tanduk naga di helm dan juga tonjolan yang muncul di kedua sisi lengan dan betisnya. Ini memiliki tepi yang tajam dan tampak agak mirip dengan bentuk tanduk naga. Ada tekstur aneh pada cahaya keemasan pekat yang dipadukan dengan pancaran berkilauan dari topeng wajahnya. Tang Wulin bisa merasakan sesuatu ditambahkan ke tubuhnya dalam sepersekian detik. Tetapi mereka tampaknya berubah menjadi bagian dari tubuhnya secara instan. Kekuatan jiwanya dan garis darah dimasukkan ke dalam baju besi sebelum mengalir kembali ke tubuhnya sekali lagi. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah tumbuh lebih besar. Amplifikasi besar itu membuatnya berharap bisa menemukan lokasi untuk melampiaskan perasaannya. Kamu harus membiasakan dirimu dengan kekuatan armor tempur. Haruskah kita pergi ke arena sparring? Ye Xinglan bertanya pada Tang Wulin. Ya, Tang Wulin ingin mencobanya juga. Untuk mengetahui seberapa kuat dia setelah dia mengenakan baju perang. Lapangan dalam memiliki arena pertandingan sendiri yang berbeda dari lapangan luar.
Seseorang perlu membayar biaya untuk mengakses arena sparring pelataran luar sementara tidak perlu di pelataran dalam. Seseorang dapat mengaksesnya kapan saja selama tidak ada yang menggunakannya. Setelah semua, itu sangat penting bagi siswa yang telah mencapai basis kultivasi tertentu untuk mengangkat diri mereka menggunakan arena sparring. Pengalaman pertempuran yang sebenarnya bahkan lebih penting daripada kekuatan jiwa seseorang pada banyak kesempatan. Terutama bagi siswa Shrek Academy. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan arena sparring pelataran dalam jauh melebihi yang dimiliki pelataran luar. Terutama kekuatan pelindungnya. Perisai pelindung tebal juga menutupi tanah di bawah kaki mereka. Meskipun tidak terasa nyaman melangkah ke energi jiwa. Tetapi itu akan memastikan bahwa arena rusak sesedikit mungkin. Sulizi berdiri di luar arena sparring sementara yang lain berdiri di dalam. Siapa yang duluan? Tang Wulin memandang ke arah teman-temannya. Ye Xinglan hendak berbicara ketika Yuanen Yehui sudah mengambil langkah maju di sisinya. Aku akan pergi dulu. Tentu. Yuanen Yehui adalah yang terkuat di antara mereka ketika datang ke kekuatan jiwanya dan basis kultivasi. Aku sudah mencapai kekuatan jiwa peringkat 57. Hati-hati. Yuanen Yehui memperingatkan Tang Wulin. Kecepatannya naik 10 peringkat dalam 3 tahun tampaknya tidak cukup cepat. Namun, kekuatan jiwanya peringkat 57 sudah agak mengejutkan. Kembali ketika Long Yue berusia 20 tahun. Dia hanya sedikit di atas peringkat ke-60. Tang Wulin tersenyum. Baik. Mereka terpisah 50 meter sementara yang lainnya menjauh. Xie tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kakak, bisakah kamu bersikap lembut? Diam. Yuanen Yehui berbicara dengan tidak menyenangkan. Xie terkikik. Aku khawatir tentang kamu. Kamu tahu. Yuanen Yehui tidak mengakuinya lagi. Cahaya melintas melewati matanya saat dia dengan cepat melepaskan jiwa bela dirinya. Cahaya cincin jiwanya muncul dengan cepat dengan 2 cincin ungu dan 3. Tidak ada keraguan bahwa peningkatan dirinya tidak hanya dalam kekuatan jiwanya tetapi secara keseluruhan. Dia benar-benar dianggap sangat kuat di tingkat Raja Roh. Saat Tang Wulin mengenakan baju tempur satu kata di tubuhnya. Yuanen Yehui melepaskan baju tempurnya juga tanpa ragu sedikit pun. Armor pertarungan kuning sepadat tanah menutupi seluruh tubuhnya. Setelah keberhasilannya mengumpulkan satu set, warna baju perangnya sedikit lebih dalam daripada ketika Tang Wulin pertama kali melihatnya di Star Luo Continent. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Setelah semua, Yuanen Yehui juga memiliki jiwa bela diri malaikat jatuh sendiri. Tapi dia hanya bisa memiliki satu set baju perang. Dia harus menyelaraskan interaksi dari 2 jiwa bela dirinya sebaik mungkin ketika dia membuat baju perang. Karena itu, armor tempurnya memiliki atribut bumi dan kegelapan. Armor perangnya akan beralih antar negara secara sukarela ketika dia menggunakan jiwa bela diri yang berbeda. Ini sebenarnya cacat karena efek amplifikasi pada setiap jiwa bela diri sedikit lebih rendah daripada baju besi pertempuran satu kata biasa untuk berkompromi karena memiliki lebih dari satu. Ini adalah alasan mengapa Yuanen Yehui selalu menjadi pendukung setia baju perang satu kata paduan roh. Karena penguatannya sangat penting baginya. Penciptaan armor tempurnya adalah yang paling menyusahkan. Itu akan menunda terlalu banyak waktu baginya untuk membuat kembali baju sirahnya menjadi 2 kata baju perang lagi. Selain itu, paduan roh dapat digunakan untuk sekering berulang kali untuk memperkuat armor pertempuran lebih banyak dan mengurangi efek negatif dari armor pertempuran atribut ganda. Yuanen Yehui melolong ke langit saat dia merentangkan tangannya. 2 aliran cahaya bersinar dari tangannya. Segera setelah itu, jiwa berdering di tubuhnya bersinar ketika tubuhnya berkembang dengan cepat dan berubah menjadi Titan Giant Ape setinggi 6 kaki dalam hitungan detik. Tidak ada keraguan bahwa kera raksasa Titan paling cocok untuk melawan Tang Wulin. Ketinggian jiwa bela dirinya saat ini menunjukkan bahwa jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kedua aliran cahaya berseri-seri dari tangannya itu. Pada kenyataannya, 2 palu paduan roh raksasa yang dihadiahkan kepadanya oleh Tang Wulin. Dibandingkan dengan masa lalu, aura palu raksasa sedikit berbeda dengan fluktuasi kekuatan jiwa yang jelas meningkat. Palu itu jelas dimodifikasi hingga tingkat tertentu untuk membuatnya lebih kuat. Kera raksasa Titan setinggi 6 kaki dengan tubuh yang tak tertandingi.
Dan dengan tambahan palu mengerikan sepanjang 5 meter yang menakutkan ini, kekuatan dan pengaruhnya bahkan mampu menakuti Misha. Sudut bibir Tang Wulin tidak bisa menahan kedutan. Dia terengah-engah dengan kekaguman di hatinya saat dia melirik Xie di kejauhan. Xie pasti cenderung masokisme. Yuanen Yehui tidak akan mudah pada Tang Wulin. Meskipun ia hanya memiliki 4 cincin. Kekuatan keseluruhan Tang Wulin lebih dari sekedar kekuatan jiwanya dan basis kultivasi saat itu. Selain itu, meskipun kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak setelah kembali kali ini, aura garis keturunan dalam tubuhnya jauh lebih kuat berkali-kali dibandingkan dengan sebelumnya. Yuanen Yehui tidak akan pernah menahan diri saat dia bertarung melawan Tang Wulin sekarang. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya dan tubuhnya sudah melompat ke udara. Dia mengangkat palu raksasa dan turun dari langit. Palu bergerak bersamaan dengan meteor yang mengejar bulan. Apakah ini meriam udara? Tang Wulin tercengang. Pada saat yang sama, dia sangat memahami bahwa Xie mampu mengalahkan Yuanen Yehui karena dia mudah pada dirinya kemarin. Sudah beberapa tahun sejak mereka terakhir bertemu. Dan Yuanen Yehui telah mengolah meriam udara sedemikian mengesankan. Didampingi oleh palu raksasa di tangannya dan amplifikasi armor perang satu kata. Kedua bola air kanon ini meledak dengan sangat menakutkan di udara sehingga bahkan meriam jiwa biasa pun tidak dapat mengukurnya. Bab 774. Namun, Tang Wulin tidak berniat menghindar saat dia mengangkat tangannya secara vertikal di atas kepalanya. Mereka tiba-tiba membengkak beberapa kali ketika sisik naga muncul di seluruh baju perang. Cakar naga emasnya muncul. Tang Wulin menyaksikan ketika air canon Spalu tiba sebelum dia meraih mereka dengan tangannya secara bersamaan. Kerumunan hanya bisa melihat bahwa sepasang Golden Dragon Claw tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ada kabut emas berkilau yang menyelimuti tubuh Tang Wulin. Pada saat berikutnya, sepasang bola air kanon dihancurkan dengan paksa. Puff, puff. Kedua bola kanon air menghilang sementara kekuatan yang kuat menabrak Tang Wulin. Namun dia bahkan tidak bergoyang. Sepasang palu Yuanen Yehui mendatanginya dan jatuh dari atas kepala Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Mata Tang Wulin tiba-tiba berubah cerah. Sama seperti sebelumnya. Dia tidak menghindar. Karena sepasang Golden Dragon Claws terbentuk menjadi kepalan. Dia berteriak keras ketika dia berulang kali memukul dengan tinjunya. Dia bertarung melawan palu kembar dengan tinjunya. Lagi pula, sepasang palu raksasa itu memiliki berat lebih dari 5.000 kg. Selain Tang Wulin, Yuanen Yehui adalah satu-satunya yang mampu menggunakan palu di antara anggota skuadron Shrek Seven Monsters. Saat ini, teror dari kekuatannya yang luar biasa di samping kekuatan Diamond Titan dapat segera menghancurkan sebuah Misha kuning tanpa perisai jiwa pelindungnya. Namun Tang Wulin hanya mengandalkan tinjunya untuk mencoba melawan kekuatan kasar dengan kekuatan kasar. Bahkan Yuanen Yehui merasa tidak percaya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa siapapun yang berpangkat sama bisa mengandalkan tubuh mereka sendiri untuk memblokir palu gandanya dengan paksa. Dia mengurangi kekuatannya secara tidak sadar karena kepercayaannya pada Tang Wulin. Boom! Boom keras meledak ketika palu ganda bertemu dengan tinju ganda. Gelombang kejut intens meledak dengan titik tabrakan kedua pejuang di pusat. Itu selama sepersekian detik ketika semua orang merasa seolah-olah Tang Wulin telah berubah menjadi gunung yang tinggi. Dia tidak memiliki keterampilan jiwa atau keterampilan jiwa esensi darah. Cahaya keemasan bersinar terang dari seluruh tubuhnya saat satu-satunya baju zirah tempurnya melepaskan deretan cahayanya yang menyilaukan. Perisai pelindung arena sparring di bawah kaki Tang Wulin juga meledak dengan cincin cahaya yang kuat. Apakah aku berhasil menghentikannya? Sisa kerumunan menatap dengan mata lebar tetapi juga merasa terengah-engah dengan kecemasan atas nama Tang Wulin. Semua orang mengerti kekuatan Yuanen Yehui dengan sangat baik. Dia adalah guru jiwa tipe serangan seluruh nomor 1 skuadron selama ketidakhadiran Tang Wulin dan juga pilar kekuatan utama dalam skuadron. Namun, mereka menyaksikan adegan yang sulit dipercaya. Palu ganda Yuanen Yehui terlempar jauh dari pukulan tinju Tang Wulin sebelum dia dilempar ke udara dan jatuh ke tanah. Segera setelah itu, dia kembali berulang kali dan tak terkendali. Dia jatuh kembali terus-menerus selama belasan langkah sebelum dia duduk di tanah tanpa kendali atas tubuhnya. Apa? Dentang. Palu ganda jatuh ke lantai.
Lengan Yuanen Yehui lemas di sisinya. Matanya yang tersembunyi di balik helmnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Meskipun dia telah sedikit mengurangi kekuatannya selama saat-saat terakhir, tapi itu masih berada pada level di bawah kendalinya. Namun dia merasa bahwa dia tidak bertarung melawan manusia tetapi seekor binatang buas. Ketika dia memukul tinju Tang Wulin, dampak mengerikan dari tabrakan itu menghantamnya seperti gelombang yang tak terbendung. Selain itu, dia bisa melihat bahwa Tang Wulin jelas telah menarik tinjunya kembali sebelum dia memukul. Ini menandakan bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Tang Wulin berdiri di tempat yang sama tanpa bergeming. Dia tidak mengejar dan menyerang, membuat sisa penonton terpana. Dalam sekejap, Xie sudah menerkam ke arah Yuanen Yehui. Wajah tenang Ye Xinglan biasanya tidak bisa membantu melebarkan mulutnya. Apa? Tang Wulin tiba sebelum Yuanen Yehui dengan cepat juga. Apa kamu baik-baik saja? Yuanen Yehui sudah kehilangan palu ganda di tangannya. Dia tertawa paksa. Saya baik-baik saja. Saya pikir saya telah melepaskan tangan saya. Tanpa baju perang. Aku takut aku dislokasi. Kakak, kamu terlalu kejam. Aku akan bertarung denganmu. Xie memukul 2 kali armor perang Tang Wulin dengan marah. Tang Wulin berbicara dengan nada meminta maaf. Maaf. Saya tidak tahu itu akan terjadi. Aku telah mengurangi kekuatanku dengan cepat ketika aku merasakan kekuatanmu yang tidak mencukupi pada akhirnya. Tapi aku terlambat. Diam. Semua di sekitarnya benar-benar sunyi. Ketika aku merasakan kekuatanmu yang tidak cukup. Ketika aku merasakan kekuatanmu yang tidak mencukupi. Ketika aku merasakan kekuatanmu yang tidak mencukupi. Ya Tuhan. Itu adalah Titan Giant AP. Bersama dengan sepasang palu raksasa dengan berat ratusan kilogram. Itu adalah serangan air Kenon Yuanen Yehui. Sama sekali tidak ada orang lain yang mampu melakukan serangan seperti itu. Namun, umpan baliknya adalah kekuatan yang tidak memadai. Apa? Yuanen Yehui menatap Tang Wulin dengan bingung. Katakan padaku yang sebenarnya. Berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan sebelumnya? Tang Wulin mempertimbangkan sebelum menjawab. Sekitar 50 hingga 60%. Yuanen Yehui juga terdiam. Tubuhnya sudah menyusut seperti biasanya. Sementara Xie menyesuaikan lengannya yang terkilir untuk memperbaikinya. Dia berbicara dengan sangat serius. Kapten, saya pikir Anda harus pergi untuk menguji kekuatan Anda terlebih dahulu. Saya merasa bahwa bahkan Long Yue tidak dapat membandingkan Anda lagi hanya dengan menilai kekuatan Anda sendiri. Bagaimana Anda menjadi begitu kuat secara fisik? Tang Wulin tertawa paksa. Lebih baik. Mengingat bagaimana saya telah menyerap energi bergizi selama 3 tahun terakhir. Aku yakin kalian semua pasti bertanya-tanya di mana aku berada ketika aku menghilang. Ceritanya seperti ini. Kerangka naga sungguhan. Mengubur kerangka selama 3 tahun. Kakak, kamu adalah juara. Xie memandang Tang Wulin dengan ragu. Tang Wulin tersenyum. Carilah ketenangan pikiran. Anda semua sadar bahwa jiwa bela diri saya adalah rumput Blue Silver. Pada kenyataannya, aku sama sekali tidak berguna tanpa Bloodline Raja Naga Emas, tidak peduli seberapa keras aku bekerja. Jadi, saya bersyukur atas hal-hal yang telah diberikan garis keturunan saya. Itu bahkan membantu dalam memungkinkan saya untuk menyerap lebih banyak energi klan naga di lembah naga. Klan naga sangat membantu saya. Jadi bagaimana saya bisa tahan melihat mayat mereka tersebar di seluruh hutan belantara? Hanya saja saya tidak berharap itu akan menghabiskan banyak waktu saya. Saya menghabiskan setiap hari menggali lubang dan mengangkut tulang naga. Semua ini adalah kerja keras. Dan sangat sulit bagi saya untuk mengatur kembali tulang naga yang berat kembali ke keadaan semula. Tulang naga sangat berat. Aku menyerap roh naga kecil setiap hari sebagai tambahan dari kerja kerasku yang berkelanjutan. Mungkin saja kekuatanku meningkat secara alami. Saya merasakannya sendiri juga. Tetapi saya tidak berharap itu akan meningkat begitu banyak. Namun, saya masih bisa mengendalikannya. Setidaknya itu tidak mempengaruhi proses penempaan saya. Su Xiaoyan berbicara. Sepertinya itu bukan hal yang buruk sehingga kekuatan jiwamu belum meningkat. Kakak laki-laki, kekuatan tubuhmu bahkan lebih mengerikan.
Kekuatan Anda telah jauh melampaui sebagian besar keterampilan jiwa yang bahkan Yuanen tidak mampu menolak Anda. Dengan kekuatanmu, siapa lagi lawan yang layak? Saya pikir Anda bahkan dapat membandingkan dengan judul Douluo. Tang Wulin tertawa. Itu tidak mungkin. Judul kekuatan jiwa Douluo dapat mendominasi saya dengan mudah. Namun, saya pikir saya harus menguji kekuatan saya juga sehingga saya dapat melakukan kontrol yang lebih baik di masa depan. Saya pikir saya tidak akan sekuat itu tanpa baju perang. Yuanan, mari kita coba lagi ketika kamu menggunakan Titan Giant AP. Tapi aku tidak akan mengenakan armor. Kekuatan Tang Wulin pasti mengejutkan semua orang. Dia begitu kuat sehingga sepertinya dia bisa mengangkat langit jika ada pegangan dan menarik tanah jika ada takik. Itu benar-benar tidak manusiawi. Ruang pengujian pengadilan dalam dilengkapi dengan teknologi paling canggih. Para siswa pelataran dalam perlu menguji keadaan fisik mereka setiap 3 bulan sekali di sini. Termasuk basis penanaman kekuatan jiwa yang akurat, kekuatan, kecepatan, kekuatan spiritual, kecepatan reaksi, dan lain-lain. Itu sangat tepat sehingga siswa dapat menyesuaikan diri berdasarkan situasi yang berbeda. Ketika Tang Wulin dan teman-temannya tiba di ruang ujian, seseorang sudah berdiri di sana menunggu mereka. Bab 775. Wu Zhangkong tidak banyak berubah sejak 3 tahun lalu. Waktu tidak berhasil meninggalkan jejak pada wajah dewa yang dingin dan sombong ini. Hanya saja auranya menjadi semakin berlarut-larut. Tang Wulin buru-buru berjalan maju beberapa langkah setelah melihatnya dan berbicara dengan hormat. Guru Wu, saya kembali. Wu Zhangkong berjalan ke depan juga dan memberinya pelukan yang tak terduga. Setidaknya, kamu dalam kondisi yang lebih baik daripada aku. Tang Wulin tertegun sejenak. Gambar Wu Zhangkong membawanya ketika mereka menuju ke surga Dou City kembali pada awalnya untuk menyaksikan situasi di kuburan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia sedikit terganggu. Guru Wu. Wu Zhangkong membebaskannya. Senang kau kembali. Tidak perlu mengatakan hal lain. Ayo. Biarkan aku membawamu untuk tes fisik. Xie tersenyum ketika dia berkumpul dan menunjuk ke hidungnya. Tidak ada keraguan dialah yang memberitahu Wu Zhangkong. Tang Wulin dalam kondisi pikiran kacau karena Gu Yue sejak dia kembali ke akademi. Dia merasa sedikit lebih baik setelah berdamai dengan menyerah mencari Gu Yue untuk saat ini. Namun, tidak ada guru yang menghentikannya mencari Gu Yue selama beberapa hari terakhir. Apakah itu Zuo Xi, Feng Wuyu, atau bahkan Wu Zhangkong? Tidak ada yang menghentikannya. Dia hanya menyadarinya ketika dia sudah tenang dan memiliki pikiran yang jernih. Guru Wu, saya minta maaf karena sejak saya kembali. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Mungkin Anda belum memahami situasi pengadilan dalam. Biarkan saya menjelaskan kepada Anda dengan cara paling sederhana. Anda dianggap sebagai orang dewasa oleh akademi saat memasuki pelataran dalam. Anda bertanggung jawab atas perilaku Anda. Tetapi pada saat yang sama, akademi tidak akan seketat ketika Anda berada di lapangan luar. Selain ujian berkala, pelataran dalam cukup lunak dengan murid-muridnya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan tidak ada yang akan menghentikan Anda. Selain itu, hubungan Anda dengan Gu Yue diakui oleh Sigat Lake Dead Festival. Akademi pasti akan mendukung Anda dan bahkan membantu Anda mencarinya. Jika ada informasi tentangnya, mereka akan memberitahu Anda. Menurut informasi terkini yang dikumpulkan dari pencarian, sangat mungkin Gu Yue disembunyikan oleh spirit pagoda. Jika tidak ada alasan mengapa kita tidak dapat menemukannya. Namun, akademi memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pagoda roh. Kecuali itu atas permintaan Master Pavilion. Akan sulit bagi kami untuk mengkonfirmasi masalah ini. Master Pavilion tampaknya agak kesal dengan Anda. Tentu saja, Yunming marah oleh Tang Wulin. Murid terbaiknya hilang karena Tang Wulin. Akan aneh memang kalau dia tidak kesal. Tang Wulin merasa tidak nyaman setelah mendengarkan Wu Zhangkong. Tidak ada keraguan Wu Zhangkong telah membantu mencari Gu Yue selama ini. Kalau tidak, dia tidak akan memahami situasinya dengan baik. Apakah Gu Yue di pagoda roh? Mungkinkah itu masalah antara aku dan kebohongannya di spirit pagoda? Itu hanya bisa menjadi pagoda roh yang mampu menyebabkan ketakutan pada akademi. Ya, ini pasti alasannya. Pada titik ini,
Tang Wulin merasa memiliki tujuan. Meski tahu bahwa tujuannya sangat menantang, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki tujuan sama sekali. Setidaknya, ia memiliki tujuan untuk bekerja keras. Ruang pengujian sangat besar. Itu lebih besar dari yang dia bayangkan, di mana mesin-mesin di ruangan itu luar biasa besar. Anda akan menjalani tes keseluruhan untuk memungkinkan kami memahami kondisi fisik Anda sehingga kami dapat menyesuaikan kultivasi Anda nanti. Wu Zhangkong menjelaskan kepada Tang Wulin. Tentu, Tang Wulin menanggapi. Pertama, kita akan menguji kekuatan jiwamu. Wu Zhangkong membawanya ke depan sebuah instrumen dengan dua benda bulat. Tang Wulin telah menggunakan alat seperti itu sebelumnya sehingga dia buru-buru melangkah maju dan memegangnya. Wu Zhangkong menyalakan instrumen. Segera, bacaan itu muncul. Kekuatan jiwa, peringkat 47. Ranking, leluhur jiwa. Level konsentrasi kekuatan jiwa, level 6. Suara digital menggema. Wu Zhangkong mengangkat alisnya tanpa disadari ketika dia mendengar kata, level 6. Dia memandang Tang Wulin dengan heran. Tingkat konsentrasi kekuatan jiwa. Apa itu? Tang Wulin bingung. Dia belum pernah menerima informasi tentang tingkat konsentrasi kekuatan jiwanya ketika dia menjalani tes serupa di masa lalu. Wu Zhangkong menjelaskan. Ketika Anda telah mencapai tingkat kekuatan jiwa tertentu, kuantitasnya tidak penting lagi tetapi kualitasnya. Tingkat konsentrasi adalah kualitasnya. Secara sederhana, kekuatan jiwa judul Douluo 9 cincin yang dicapai melalui konsumsi harta surga dan bumi sama sekali berbeda dari kekuatan yang dicapai melalui budidaya sedikit demi sedikit hingga peringkat ke-90. Level konsentrasi setidaknya berbeda oleh 3 level. Semakin tinggi tingkat konsentrasi, semakin kuat kekuatan jiwa seseorang. Setiap level sesuai dengan peringkat. Level konsentrasi kekuatan jiwa Anda adalah level 6. Ini menandakan bahwa meskipun Anda adalah basis budidaya 4 cincin, pada kenyataannya, tingkat kondensasi kekuatan jiwa Anda sama dengan yang dicapai oleh kaisar jiwa melalui kultivasi biasa. Ketika dua faktor ini dikalikan bersama, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin pernah mendengar konsep semacam itu. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah rekan-rekannya dengan tatapan bingung di matanya. Xie mengangkat bahu. Mereka yang berkultivasi dengan metode surga misterius seperti kita menikmati keuntungan di tingkat kondensasi kekuatan jiwa kita. Saya juga level 6 tetapi basis kultivasi saya sebenarnya terdiri atas 5 cincin. Semua orang harus hampir sama. Hehe, aku level 7. Gemuk Sulizi terkekeh saat dia berkumpul ke depan. Xie berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Kamu tidak sama dengan orang biasa. Anda dapat mengabdikan diri sepenuhnya untuk mengembangkan kekuatan jiwa Anda dan memadatkannya. Apa maksudmu dengan tidak sama dengan orang biasa? Ye Xinglan melirik Xie. Xie terperangah sejenak sebelum bereaksi terhadap pertanyaan itu. Dia kemudian melihat ke arah Yuanen Yehui di sisinya. Yuanen Yehui bertindak seolah-olah dia belum melihat reaksinya. Xie batuk sekali. Tidak sama dengan orang biasa seperti di dalam dirimu. Dikaruniai anugerah alam yang tidak biasa. Sulizi, apa aku benar? Hehe. Wu Zhangkong berbicara. Anda dapat mengatakan bahwa Sulizi dikaruniai anugerah alam yang tidak biasa. Peningkatan level kondensasi kekuatan jiwa bahkan lebih sulit daripada menumbuhkan kekuatan jiwa seseorang. Sangat sulit untuk naik ke level berikutnya setelah seseorang mencapai level 5. Level kondensasi saya hanya pada level 7 setelah melakukan upaya besar terlepas dari kenyataan bahwa saya telah mencapai kekuatan jiwa peringkat 77. Ayo, mari kita lakukan tes selanjutnya. Tang Wulin akhirnya memahami pentingnya tingkat kondensasi kekuatan jiwa setelah mendengarkan penjelasan semua orang. Tidak ada keraguan bahwa dia masih memiliki banyak ruang untuk elevasi karena dia hanya mencapai level 6 dengan basis budidaya 4 cincin. Ini data yang sangat menarik. Uji kekuatan spiritualmu terlebih dahulu. Tang Wulin duduk di bawah instrumen besar di mana helm diturunkan ke kepalanya. Wu Zhangkong berbicara. Instrumen pengadilan dalam lebih besar tetapi juga sangat aman. Santai pikiran Anda dan kemudian lepaskan kekuatan spiritual Anda secara alami melingkari kepala Anda. Instrumen kemudian akan merekamnya. Tang Wulin menutup matanya karena dia ingin merasakan sejauh mana kekuatan spiritualnya saat ini.
Dia memiliki perkiraan awal bahwa kekuatan spiritualnya seharusnya menembus spirit abyss ketika dia berada di lembah naga. Namun, tidak mungkin dia bisa mengkonfirmasi tebakannya tanpa tes yang tepat. Bagaimanapun, kebutuhan kekuatan spiritual Laut Roh hanya 500 poin. Sedangkan kebutuhan spirit abyss adalah 5.000 poin. Itu adalah dunia yang sama sekali baru begitu dia memasuki spirit abyss. Ada banyak penguasa jiwa yang kuat yang kekuatan spiritualnya masih di level roh laut. Sepengetahuan Tang Wulin, Guru Wu tidak mungkin mencapai tingkat ini kembali ketika mereka menuju ke Kekaisaran Bintang Luo pada awalnya. Mesin mulai beroperasi saat lampu dinyalakan. Setiap cahaya mewakili 100 poin kekuatan spiritual. Lampu menyala dengan kecepatan sangat cepat dengan lebih dari 10 lampu menyala dalam sekejap. Sekelompok orang hampir tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka telah mengetahui bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai Laut Roh. Sangat normal baginya untuk mengumpulkan 1000 poin kekuatan spiritual setelah waktu yang lama. Bahkan, mereka semua telah mencapai tingkat kekuatan spiritual ini. Su Xiaoyan memiliki kekuatan paling spiritual di antara mereka. Dia telah mencapai terobosan hingga 3000 poin di kisaran atas Spirit Sea. Adapun Gu Yue, dia belum pernah berpartisipasi dalam tes di akademi. Dia melakukan tesnya di Spirit Pagoda sehingga tidak ada yang tahu kekuatan spiritualnya yang sebenarnya. Lampu pada instrumen terus menyala satu demi satu. Segera, 10 lampu lagi diterangi. Itu 2000 poin. Sekelompok orang mulai menunjukkan keheranan mereka. Bagaimanapun, Tang Wulin adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan. Dia sudah cukup mengesankan dengan 2000 poin kekuatan spiritual. Level kekuatan spiritualnya sudah cukup untuk menopangnya hingga ke judul Douluo jika dia menunjukkan pengekangan ketika dia memilih jiwa rohnya. Lalu, itu 3000 poin. Ekspresi wajah mereka berubah dari takjub menjadi kaget ketika mesin mencapai 3000 poin. 3000 poin adalah tingkat tinggi Laut Roh. Su Xiaoyan berteriak tanpa sadar. Kekuatan spiritual kakak tidak akan melebihi milikku, kan? Sebelum suaranya menghilang, dia menyaksikan cahaya ke-34 menyala. Kekuatan spiritualnya sendiri hanya 3300. Ini, kekuatan spiritual Tang Wulin telah melampaui 3000 poin. Ini adalah pemandangan yang sangat langka di antara para murid pelataran dalam. Kekuatan spiritual sangat penting bagi guru jiwa. Lebih dari kekuatan jiwa. Dengan demikian, sangat jarang bagi seorang guru jiwa untuk menumbuhkan kekuatan spiritualnya kecuali jika itu untuk tujuan menyatu dengan jiwa roh tingkat tinggi. Itu 4000 poin. Bersambung.